Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen dan hambatan dalam komunikasi massa. Komponen komunikasi massa. Proses komunikasi massa melibatkan komponen yang sama dengan unsur-unsur dasar dalam komunikasi antar pribadi, yakni komunikator, pesan, komunikan, saluran, dan efek. Namun, dalam prosesnya, sistem komunikasi massa melibatkan sejumlah besar orang, baik dari unsur komunikator, lebih-lebih lagi komunikannya atau khalayak. Pada surah Al-Hujrat ayat 6 dan surah Al-Isra ayat 36. Dari ayat itu menunjukkan bahwa komunikasi antar manusia, terutama dalam sistem komunikasi massa, sangat berpotensi menghasilkan efek tertentu, sehingga unsur manusia dalam tindakan komunikasi, yakni komunikator dan komunikannya, dituntut memiliki kesadaran yang tinggi untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Seorang wartawan misalnya, sebagai komunikator atau sumber informasi, dituntut menyampaikan sesuatu yang tidak saja harus faktual atau benar, tetapi juga memiliki manfaat bagi manusia. Komponen-komponen utama komunikasi massa dapat dibedakan atas 6 komponen, yaitu 1. Sumber, pesan, media, khalayak, ketekapan, efek. Sumber utama dalam komunikasi massa berupa lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Lembaga media yang dimaksud dapat berupa perusahaan penerbitan surat kabar atau majalah, stasiun radio dan televisi, dan lain sebagainya. Komunikator dalam sistem komunikasi massa perlu memperhatikan 2 hal penting, yakni pertama, kepercayaan pada komunikator atau authority credibility, menyangkut keahlian dan tingkat kepercayaan sumber. Yang kedua, daya tarik komunikator atau authority attractiveness. Sebagai komunikator, diupayakan mencapai kesamaan dengan khalayak agar ada daya tarik yang ditimbulkan bagi khalayak. Kesamaan tersebut dapat bersifat ideologis dan demografis. 2. Pesan komunikasi massa berkaitan dengan materi yang disebarkan kepada khalayak melalui media massa. Pesan media massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Materi pesan komunikasi massa dapat diidentifikasi dalam format seperti berita, pendapat, musik, film, iklan, dan lain sebagainya. Menurut Pirik, ciri pesan komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, publik. Pesan komunikasi massa umumnya bersifat terbuka, yang dimaksud untuk khalayak umum atau publik. Yang kedua, rapid. Pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Yang ketiga, transit. Pesan komunikasi massa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera dikonsumsi sebagai pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. 3. Saluran atau media. Media massa merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut untuk dapat memikat perhatian khalayak secara serempak dan serentak. Saluran tersebut berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi, serta media digital. Saluran-saluran tersebut berupa 1. Media cetak. Media cetak berupa surat kabar, majalah, dan buku. Khalayak media cetak bersifat aktif dan melek huruf sebagai persyaratan utamanya. Pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar atau foto. Yang kedua, radio. Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Khalayak radio cenderung bersifat pasif. Substansi siaran radio menggunakan musik dengan dominan sebagai ilustrasi dan efek suara, sehingga dapat
mendramatisir pesan yang disampaikan. Yang ketiga, televisi. Televisi merupakan media audiovisual dan paling populer di antara jenis-jenis komunikasi massa lainnya. Banyaknya jumlah penonton televisi membuatnya menjadi pilihan utama bagi pemasang iklan, sehingga televisi banyak meraup pendapatan dari penayangan iklan. Yang keempat, film. Film memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan media massa lainnya. Untuk menikmati film, seseorang harus datang ke bioskop dan membayar tiket masuk. Produksi film tidak berkala dan bersifat fiktif. Yang kelima, media online. Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, informasi, dan teknologi yang melahirkan multimedia. Keunggulan utama media online tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, tetapi juga pada sifat interaktif dan multimedianya. Yang keempat, khalayak. Khalayak media massa merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Khalayak media massa adalah orang-orang yang membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton televisi dan film, serta yang menggunakan internet. Charles Wirth mengidentifikasi beberapa ciri dari khalayak komunikasi massa, yakni yang pertama, large. Jumlah khalayak komunikasi massa sangat banyak dan tersebar dalam berbagai lokasi. Yang kedua, heterogen. Khalayak komunikasi massa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, memiliki aktivitas atau pekerjaan, umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kemampuan ekonomi, pilihan politik, agama, kelompok etnis, dan standar etis yang beragam. Ketiga, anonim. Khalayak komunikasi massa umumnya tidak saling kenal secara pribadi dengan komunikatornya. Mereka terpisah satu sama lain atau tidak mengumpul, serta tidak berinteraksi satu sama lainnya. Segmentasi khalayak dapat dibedakan atas khalayak. Yang pertama, segmen khalayak buta huruf. Dicirikan oleh kecenderungan mengkonsumsi media dengan tipe program atau isi pesan yang relatif dangkal karena hanya mencari pemenuhan kebutuhan hiburan. Yang kedua, segmen orang-orang pragmatis. Kelompok khalayak yang dikategorikan sebagai orang-orang pragmatis mempunyai kekuatan sosial tertentu, bersifat ambisius, ingin memperbaiki keadaannya sendiri, menginginkan status. Yang kedua, segmen orang-orang pragmatis. Kelompok khalayak yang dikategorikan sebagai orang-orang pragmatis mempunyai kekuatan sosial tertentu, bersifat ambisius, ingin memperbaiki keadaannya sendiri, menginginkan status. Yang ketiga itu segmen intelektual. Segmen ini cenderung memiliki tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Mereka memperhatikan hal-hal serius yang diperoleh dari media massa secara sungguh-sungguh. Proses filterisasi khalayak terhadap media dan pesan dipengaruhi sejumlah faktor, yakni pertama, budaya. Aspek budaya mempengaruhi perbedaan tanggapan khalayak bagi pesan komunikasi massa. Yang kedua, psikologis. Pesan-pesan yang diterima khalayak diterima dan diinterpretasi secara berbeda-beda sesuai dengan bidang pengalaman dan kerangka referensi yang dimilikinya. Yang ketiga, fisik. Berkaitan dengan kondisi fisik individu khalayak bersangkutan. Keadaan fisik baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi khalayak mempengaruhi kecenderungan pilihan audiens dalam mengkonsumsi pesan-pesan media massa. Yang keempat, regulator. Berkaitan dengan institusi yang memiliki pengaruh tertentu dan berwenang memberi perhatian atau tekanan untuk mengabaikan terhadap isu-isu tertentu. Misalnya pemerintah, sumber berita iklan, organisasi kewartawan, dan sebagainya. Yang kelima, gatekeepers. Gatekeepers berfungsi menyaring pesan-pesan yang diduplikasi media massa.
Mereka adalah para editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Para gatekeepers dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni ekonomi, pembatasan hukum, batas waktu atau diadil, etika pribadi, dan profesionalisme, kompetisi antar media, nilai berita, dan reaksi terhadap feedback yang tertunda. Para gatekeepers dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang keenam, efek. Efek komunikasi massa berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi media massa. Dampak tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri khalayak sebagai akibat pesan-pesan media massa. Menurut Berlock, klarifikasi dampak perubahan yang dialami audiens setelah mengikuti pesan-pesan media massa dapat dibedakan atas. Yang pertama, yang dibedakan atas ranah pengetahuan, sikap, perilaku nyata. Hambatan dalam komunikasi massa. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi massa. Suatu komunikasi dianggap efektif jika tanda-tanda yang digunakan dalam pengemasan pesan dapat dimengerti secara relatif sama antara komunikator dan komunikannya, serta menimbulkan perubahan-perubahan tertentu seperti yang dikehendaki komunikator. Hambatan dalam komunikator dapat dibedakan atas hambatan psikologi. Yang pertama itu hambatan psikologis. Berkenaan dengan unsur psikis manusia berupa kepentingan atau interest. Kepentingan atau interest yang berkaitan dengan sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Kepentingan komunikan mempengaruhi perhatian terhadap stimulus, daya tangkap, perasaan, pikiran, tingkah laku, sikap relatif terhadap pesan. Yang kedua, prasangka atau prejudik adalah persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap perilakunya. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek pariwisata atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga, stereotip atau stereotipi merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi atau orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip berdasar keterangan kurang lengkap dan subjektif dan biasanya digeneralisir. Yang keempat, motivasi. Berkenaan dengan penggerak, alasan, dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Motivasi berkaitan dengan seseorang yang mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan mengapa melakukan. Yang kedua, hambatan sosial kultural. Hambatan sosial kultural dapat dibedakan atas yang pertama, hambatan faktor norma sosial. Norma sosial merupakan alat agar anggota masyarakat dalam menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosialnya sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati. Yang kedua, hambatan faktor sematik. Berkaitan dengan hambatan bahasa, gangguan sematik menyebabkan rusaknya pengertian orang yang berkomunikasi terhadap pesan yang disampaikan, misalnya dalam penggunaan bahasa. Lanjut. Yang ketiga, hambatan mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. Yang pertama itu faktor cuaca yang menyebabkan siaran televisi terganggu atau hasil cetak yang kurang bagus pada media cetak, rusaknya kertas.
Yang kedua, terjadinya gangguan suara ganda atau interferensi. Pada pesawat radio, gambaran meliuk-liuk atau berubah-ubah pada layar televisi, huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik, atau halaman yang sobek pada surat kabar. Yang keempat, hambatan interaksi verbal berupa polarisasi. Kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya secara ekstrem, misalnya baik dan buruk, positif dan negatif, dan seterusnya. Seseorang pembaca berita di televisi hendaknya memberi peluang kepada penontonnya untuk memiliki cara pandang yang lebih luas. Yang kedua, orientasi internasional. Kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya, seolah lebih penting dari orangnya. Misalnya, melihat host televisi pada wajah dan penampilannya, bukan pada program yang dibawakannya. Yang ketiga, evaluasi statis. Kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen, tidak berubah. Gangguan yang bersumber dari pihak komunikator ini didorong oleh keterbatasan audiens dalam wawasan dan pengalaman mengkonsumsi media. Yang terakhir, diskriminasi. Memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Khalayak komunikasi massa cenderung mengikuti pola konsentrasi atau perhatian media massa.